Wis ora nek papan. Kaya ngene kae, lungguh nek endi? Golek nek endi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Ibu? Bapak? Waduh, 0,02% berarti Bapak-bapak ada di sini. Baik, alhamdulillah, alhamdulillah. Masih semangat? Izin pakai jaket ya. Malu kalau udah umur segini itu memang ya begitulah ya. Pakai peci dulu ya, kan mau ngaji. Baik, izin kita buka dulu dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Segala puji hanya kepada Allah atas nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah bisa balik lagi ke Taiwan. Terakhir waktu itu 2023 September. Setelah 2 tahun akhirnya bisa kesini lagi. Mudah-mudahan sekali lagi kita tidak hanya dikumpulkan di majelis ini, tapi kelak juga di dalam surganya insyaallah. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya, dan semoga Allah sanggupkan kita istiqomah meniti sunnah-sunnahnya insyaallah. Salam takzim kami kepada seluruh jamaah yang hadir, wabil khusus tadi founder dari Al-Hadi ya, Ustaz Abdul Aziz beserta istri Ustazah Fatimah, Masya Allah. Alhamdulillah baca cacatan kau sing dan sini, Masya Allah. Semoga kita dikumpulkan terus dalam kebaikan. Lalu tadi dari pelaksana dipimpin ketua panitianya Ibu Dinda, Teteh Dinda ini alhamdulillah semoga jadi pahala jariah bagi beliau dan seluruh tim yang ikut berjuang hari ini ya. Dan juga dari TDI ya, wakili tadi ada Ustadz Wawan, alhamdulillah semoga sehat selalu. Juga ada dari PCIM ya, dan juga tadi ada teman-teman dari NU juga. Bismillah, kita semua saudara, sama-sama orang Indonesia kalau di sini ya. Alhamdulillah, dan mudah-mudahan ini jadi jalan kita tetap bisa tambah taat kepada Allah. Judulnya apa? Oh, berdiri atau duduk aja? Berdiri ya, biar lebih enak, ya, lebih semangat ya. Bismillah. Kelihatan yang belakang. Yuk taat. Hidupnya kita cuma sesaat. Ada tadi yang tadi ditanya, bahkan ada yang udah lebih dari 15 tahun di sini, betul ya? Mana angkat yang udah lebih dari 15 tahun, angkat tangan. Insya Allah. Gak apa-apa, sama aja, ini juga buminya Allah. Sama-sama tempat kita ibadah, sama-sama tempat kita ngumpulin amal. Dan siapa yang paling beruntung dari semuanya adalah yang setiap harinya tambah dekat sama Allah. Sederhana, standar kebaikan itu cuma satu, bikin kita tambah dekat sama Allah atau enggak, udah kita aja. Karena kalau standar kebaikannya bukan itu, nanti gampang sedih dan repot hidupnya ya. Kalau menurut kita standar kebaikan, nanti dong tunggu kaya dulu. Izin, mohon maaf, secapek-capeknya kalian kerja di Taiwan, kalian gak akan lebih kaya daripada koruptor, betul? Tapi mereka hancur di hadapan Allah.
Jangankan nanti nunggu akhiratnya, di dunianya aja udah repot. Anggotanya mah, jabatannya mah tinggi, tapi kemana-mana dicaci orang. Lihat aja kolom komentarnya. Ya. Dilaknat, naudzubillah. Ya. Dan mudah oleh Allah dibikin gak pernah puas. Kalau ada orang nyolong dalam keadaan lapar, kita bisa imbal. Mereka nyolong duit miliaran dalam kondisi di rekeningnya udah ada miliaran, gak pernah puas, ya. Sehingga akhirnya, garis bawahi dulu ya. Ada sesuatu yang amat sangat mahal nih. Ini kita sama-sama renungkan. Izin, mohon maaf. Ada di sini yang berdoa minta jodoh setiap hari ada? Ada. Coba katakan. Ya. Tenang, tenang. Saya nanya kayak gitu bukan pengen nafkahin ya, tenang. Tenang dulu, tenang dulu. Bukan pengen matahin semangat, izin punten. Tapi masih akan ada peluang kalian mati jomblo. Serius. Karena syarat ke surga gak harus punya jodoh, betul? Kalau syarat ke surga harus punya pasangan tampan cantik dulu. Apa kabar anak-anak di Palestina? Masih kecil, gak punya dosa, hafal Quran, kena ledakan, tapi syahid dan husnul khatimah. Ya. Lagian jodoh itu rumusnya cepat atau lambat pasti ketemu, betul? Paling cepat ketemu di dunia, paling lambat ketemunya di surga. Pertanyaannya satu, kita mati ke surga atau enggak? Supaya jangan sampai ada yang merelakan, ya udah deh, yang penting dia mau sama aku, ya udah aku nggak apa-apa buka kerudung, nggak apa-apa aku dipegang. Jangankan dia naksir, satu dunia naksir sama kita, Allah benci, kita yang repot. Ya. Tadi minta jodoh belum tentu dikasih. Kalau ada orang minta, yang kedua, ada orang minta kaya, juga akan ada orang yang sampai wafat belum pernah ngerasain kaya. Apakah karena Allah pelit? Enggak. Karena Allah tahu ini orang kalau kaya ngaco, gak usah dikasih sekalian. Ya. Serius, gak semua orang bisa lolos ujian kekayaan. Ya. Makanya ditahan sekalian. Ya. Berapa banyak yang tadinya minta kerjaan, rajin tahajudnya semenjak kerja. Iya. Yang ketiga, tadi minta kaya. Yang ketiga, minta jabatan, sama. Itu juga belum tentu dikabul. Gimana caranya semuanya menjabat? Gak mungkin. Satu Indonesia atau satu negara yang boleh jadi pemimpin cuma satu orang. Gak mungkin semuanya jadi pemimpin. Itu juga belum tentu dikabul. Bahkan kalau ada yang minta sehat, belum tentu dikabul juga. Apakah karena Allah nggak sanggup ngabulin? Bukan. Tapi bisa jadi yang sakit itu nanti akan berkata, alhamdulillah saya yang sakit ya Allah. Boro-boro berangkat maksiat, tiap hari cuma terkapar sambil zikir. Bisa jadi surganya lebih terjamin daripada yang sehat tapi maksiat, pacaran dan lain-lain. Ya. Maka perhatikan, minta kaya, minta jodoh, minta jabatan, minta sehat belum tentu dikabul. Tahu tidak? Ada satu doa yang kalau ini yang kita minta pasti Allah kabul. Minta apa coba? Minta apa? Minta kemudahan. Ya. Jawabannya ternyata adalah minta hidayah. Yes. Serius. Gak percaya? Nanti malam coba bangun. Ini lagi musim dingin, malamnya lebih panjang. Jadi bangun jam 5 masih bisa tahajud kalau di Taiwan, ya. 2 rakaat minimal cukup. Gak apa-apa kuliah kulhu juga gak apa-apa. Gak usah yang panjang-panjang. Beres sholat udah doaan sama Allah. Gak ada siapa-siapa. Nanti pas lagi sholatnya gak usah live TikTok. Ya. Udah cuma doa sama Allah. Cerita apa aja silakan ya Allah. Ini hamba pulang ya Allah. Kau tahu apa yang aku lakukan kalau sendirian, kau tahu. Tapi kalau malam ini hamba masih boleh meminta ya Allah. Anugerahkanlah hati hamba hidayah. Serius. Kenapa? Karena kalau sudah sampai ini yang Allah kasih,
hidup kalian apapun takdirnya, demi Allah nemu aja jalan bahagia. Ya. Tapi kalau misalkan gak punya ini, lihatlah berapa banyak koruptor itu udah kaya belum sih sebelum nyolong? Udah, kenapa nyolong terus? Gak ada hidayah. Atau berapa banyak terjadi perselingkuhan padahal istrinya lebih cantik daripada pelapornya, betul? Tenang, jangan terlalu menjiwai. Saya gak bahas suami kalian, tenang aja ya. Insya Allah suaminya yang di sini soleh-soleh semua. Ya. Gak ada, tidak kurang. Pernah ngeliat orang makan daging rendang ngambek, dia marah-marah. Saya pengennya restoran yang itu daging rendangnya. Kenapa yang datang restoran yang lain? Di saat saudara kita di luar sana belum tentu makan daging setahun sekali, dia ngambek. Sedangkan ingat ya dulu sebelum kita misalkan hidup di sini, dulu di kampung ya Allah, makan pakai nasi paling pakai tempe atau kadang pakai telur, duduk standar satu ya kan? Ciduk pakai tangan, tapi pakai bumbu yang paling nikmat, bumbu syukur. Udah nikmat ya Allah. Ya. Maka kalau teringat ada seorang kisah pedagang kaos kaki. Dia jualan kayak begini. Ditanya, "Pak, berapa?" 10.000. Modalnya berapa? 8.000. Ya Allah, hari gini ngambil cuan cuma 2.000. Iya, emang kenapa? Ada yang nyeletuk. "Pak, kalau mau kaya mah jangan dagang kaos kaki. Mendingan Bapak jadi koruptor," gitu katanya. Si bapaknya jawab kayak begini, "Enggak, saya kan suksesnya bukan ketika saya kaya, tapi ketika kaos kaki saya dipakai saudari saya sesama muslimah untuk menyempurnakan menutup auratnya." Berhasil berarti tujuan saya dagang. Kebaikan. Dan kalau Allah sudah ridho, mudah dibuat bahagia. Koko hidup sebelum di sini tinggalnya di Thailand. Dan bagi orang yang profesinya seperti Koko dulu, duit bukan masalah, mereka bisa bayar guru dan sekolah termahal. Tapi kalau Allah udah gak ridho sama sumber duitnya, ya Allah, ada yang anaknya jadi LGBT, ada yang anaknya mati overdosis narkoba. Sedangkan kalau kita lihat di desa-desa, gak usah jauh-jauh, Koko kalau di Indonesia tinggalnya di Bogor, cuma 1 jam dari Jakarta. Itu masih ada guru PAUD, tetangganya orang tua, yang digaji sebulan 250.000 rupiah sebulan. Dan dia harus bertanggung jawab atas 4 adik kandungnya. Dia anak sulung. Cukup nggak 250.000 perak buat 5 orang? Nggak. Tapi adik-adiknya sekolah semua dibiayai dari mana? Gratis, karena semuanya ngapalin Al-Quran. Sekarang gampang ya, berapa banyak kasus kejadian gak laku kadang duit kita itu di hadapan Allah ya. Jadi yuk sadar kebaikannya, balik lagi tadi, satu, tambah dekat sama Allah. Teman-teman mana yang paling baik? Bukan yang paling sering traktir, bukan yang selalu muji, tapi yang semenjak kenal sama dia kita tambah banyak dekat sama Allah. Mungkin bawel ngajakin ngaji dan ngajakin sholat terus, mungkin gak selucu yang lain, tapi dia yang paling baik. Kerjaan mana yang paling baik? Bukan yang paling gede gajinya. Sekaya-kayanya kalian kerja, tadi udah dibilang gak akan lebih kaya dari koruptor. Mau kaya aja, bisa. Mau kaya mah jangan kerja di sini, mendingan ikut Koko ke Thailand jadi bandar judi, udah. Tapi hancur di hadapan Allah, serius. Tuh kan? Oke. Siap. Wah, lebih enak. Makasih Ustaz. Alhamdulillah. Lebih kedengaran? Iya. Maka sama sadar kebaikan juga kayak gitu. Nah, ketahuilah semua yang terjadi dalam hidup kita itu judulnya masih berupa ujian. Ulangi. Kapan jadi nikmat? Kalau bikin tambah dekat sama Allah. Kapan jadi musibah? Kalau bikin tambah jauh dari Allah. Contoh, yang udah nikah ada, tiba-tiba di WA sama suaminya, is
Istri. Boleh kan manggil istrinya Nah, dijawab, ada apa suami, jangan suuzon ya. Jadi begini iya kayaknya uang belanja harus naik nih. Berapa Insya Allah 100 juta rupiah. Per satu dekade ya? Enggak, insya Allah 100 juta rupiah per minggu. Gitu ya Pak ya. Cara nyenangin wanita tuh tinggal dikasih khayalan, mereka udah cukup bahagia gitu ya. Ya. Bu, uang belanja 100 juta per minggu nikmat bukan? Ujian kan tadi udah dibilang. Lagi. Uang belanja 100 juta rupiah per minggu nikmat bukan? Ujian. Kapan jadi nikmat? Kalau semenjak uangnya tambah banyak, amal solehnya, sedekahnya juga tambah banyak. Kalau jadi tambah banyak maksiatnya, ada orang bisa nggak jadi maksiat karena nggak punya duit. Maka nggak punya duitnya dia itu pertolongan dari Allah. Serius. Bahagia itu tergantung nih isinya apa, Bu. Serius. Bagi orang yang hobi main bola, dia rela keluar duit, lari-lari, bayar lapangan, kepeleset, disliding. Iya, mengambil. Pulang-pulang berkata, seru banget tadi mainnya, besok main lagi sambil kaki luka. Bagi orang yang gak suka main bola, berkata, saya gak mau dikasih duit berapa juga disuruh main bola. Ngapain? Beli bola sendiri 50 bisa. Ngapain bola satu dikejar puluhan orang? Bodoh. Gitu katanya. Beda, mainnya sama. Ada bapak-bapak yang suka nge-gym, fitness, ya. Nanti ketemu kuli panggul dihina. Dasar bapak bodoh. Kenapa saya bodoh? Udah mah bapak yang bayar, bapak yang gotong-gotong besi. Bodoh itu namanya. Ya. Mendingan juga saya yang gotong, saya yang dibayar. Badan sama-sama jadi, ya kan? Tapi ada yang rela tetap bayar member. Beli sepatunya khusus, harus satu setel sama celananya sama bajunya, biar kalau nanti selfie di kaca bagus, kebaca ya. Enggak ya, tergantung ini isinya apa. Koruptor 10 ditangkap 1, ngambek. Kenapa yang ditangkap saya aja, teman saya yang 9 enggak? Bertahun-tahun setelah dibebaskan diwawancara lagi. Gimana nih sudah ditangkap? Gimana perasaannya? Wajahnya tenang. Sekarang jawabnya alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah waktu ditangkap ngambek? 1, gara-gara ditangkap saya berhenti nyolong. Coba kalau nggak ditangkap-tangkap, mungkin sampai hari ini masih jadi mati. 2, jadi kenal Allah. Di dalam kegiatannya ngaji lagi. Di luar mah banyak yang ngajak macam-macam. 3, lumayan DP, gugurin dosa. Kebayang saya nyolong gak pernah dihukum, dibalasnya akumulasi semua nanti setelah mati. Repot asli. Oh iya, tolong bilangin sama yang laporin saya ya, makasih udah lapor gitu. Maaf saya nggak bisa balas apa-apa. Mudah-mudahan saya bisa jadi pahala jariah bagi beliau. Yang ngambek reporternya, kenapa jadi soleha begini? Saya mau jual berita apa? Gitu katanya. Waktu itu saya ngambek karena Tuhannya saya duit, bukan Allah. Buktinya ketinggalan sholat nggak pernah nangis, bilang duit baru nangis. Ya. Tergantung. Ada yang ketinggalan sholat nggak pernah nangis, diputusin pacar nangis. Di sini ada yang pacarannya? Ada? Yang pacaran angkat tangan. Nggak akan ada yang ngaku ya. Pertanyaannya saya ganti ya. Ya ini ganti. Yang kalian tahu kiri atau kanannya punya pacar, tolong bisikan astagfirullah di kupingnya. Astagfirullahaladzim. Mbak, putusin ya.
bilang disuruh pokok gitu. Siapa lu? Nyuruh-nyuruh gua. Serius. Enggak, kalau dia betulan soleh, dia yang mutusin Mbak. Ya. Begini. Ini bahas wanita dulu sedikit ya, karena banyakkan wanitanya. Ngapunten nggih. Berlian sama gorengan, bungkusnya bagusan mana? Berlian. Tapi sebagus-bagusnya berlian, nggak semua orang bisa megang. Tapi orang kaya masih bisa megang. Yang jaganya pun harus pakai sarung tangan tuh buat pegang berlian. Gorengan, bungkusnya aja pakai kertas ulangan umum tahun kapan. Nilainya jeblok lagi. Ya. Wanita jauh lebih mulia daripada berlian. Kalau ada laki-laki pengen nyentuh kalian, satu syaratnya, buat perjanjian sama pencipta kalian. Ijab kabul, bisa golil. Karena kalau tidak, jangankan nyentuh, menatapnya lama-lama juga tidak berhak. Makanya punten nanti kalau misalkan ada yang ngajak salaman, bukan saya nggak mau, tapi saya tidak punya hak menyentuh kalian. Kalian terlalu mahal. Biar nanti suami kalian aja yang berhak nyentuh. Ya. Maka jangan. Ya. Dan pada punya Instagram nggak? Ini misalkan ya, suatu saat nanti kalian tiba-tiba di DM oleh Song Joong Ki misalkan. Misal Bu, ya. Atau apapun lah, misalkan 7 personil BTS mualaf semua. Saking solehnya mereka hafal 31 juz. Offset ya, offset. Ya. Dan mereka siap menjadi suami ke-1 sampai ke-7 kalian. Sangka mulai ya. Maka kalau ngajaknya pacaran, jawab dengan tegas, halalkan atau tinggalkan Bang. Tapi aku sayang sama kamu. Sayang, silakan. Ayah saya standby di rumah tiap pada Isya. Datang kalau punya nyali. Jangan lupa bawa martabak. Harus modal. Karena kalau enggak, jangannya rugi. Karena gini, manusia kalau udah sayang sama seseorang pasti pengen selamanya dengan yang dia sayang, betul ya? Nah, tapi kan di dunia nggak bisa selamanya, ya. Ada tempat untuk bahagia selamanya, namanya surga. Makanya kalau dia ngakunya sayang dan pengen selamanya sama kita, tapi nggak ngajak ke surga, ngajaknya malah ke ya Oyo misalkan, atau ke tempat yang tidak baik, maka omong kosong. Ulangi, jangan mau. Hati-hati, di luar sana ada 2 spesies. Yang satu buaya hijrah, yang satu lagi playboy syariah. Dalam bahasa Arab, langkah itu khitah. Tapi Al-Quran menggunakan bentuk jamak, khutuwat. Wala tattabi'u khutuwati syaiton. Jangan mengikuti langkah-langkah syaiton. Kenapa? Setan tuh sabar, kalau perlu diajak ke kanan dulu. Ya. Atau lagi ngambek sama suaminya, tahu-tahu ikut reunian, ketemu mantan, repot. Tengah malam tahu-tahu ada WA misterius yang santun sekali. Gimana suara ayam, suara bebek? Gimana suara kucing? Gimana suara kambing? Gimana suara buaya? Assalamualaikum warahmatullahi. Udah tahajud belum? Kata Allah, inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Kapan jadi kuat? Kalau diladenin. Apa contoh diladenin? Udah tahajud belum? Terus dibalas, iya nih Bang, aku juga lagi rukuk kok. Repot. Jangan, awal begini. Maka yuk bismillah yuk. Jaga diri, bismillah. Nurut sama Allah, nanti Allah yang bukain jalan. Bukan nggak boleh punya semuanya, tapi ini ada ilustrasi seperti ini ya, analogi. Gini, bayangin rumah kita di ujung jalan, itu ada jembatan tuh, dan untuk ke rumah itu satu-satunya jalan hanya lewat jembatan itu, ya.
Ada nggak orang yang dengan sengaja memperindah jembatannya? Karpetnya empuk, pegangannya dari emas, lampu sorot, tanaman hias dikasih pengharum, indah jembatannya, tapi rumahnya bobrok. Pintunya lepas, kacanya jebol, atapnya bolong, temboknya retak. Bukankah seindah-indahnya jembatan kita nggak mau tinggal di jembatan? Sekarang kita lagi di jembatan. Nama jembatannya dunia. Makanya kalau kita terlalu sibuk-sibuk bagusin jembatannya atau dunianya aja, pantesan stres. Karena kita terlalu sibuk membagus-bagus sesuatu yang pasti akan kita tinggalkan. Bukan gak boleh punya, bukan. Tapi kalau kita ngerasa baru bahagianya, nanti nunggu kaya, nanti nunggu suaminya ganteng, nanti nunggu viral, capek. Nah bahagia nggak dari situ, ya. Bukan berarti habis dari sini semuanya langsung resign terus udah langsung jadi marbot masjid semua, enggak. Silakan tetap mau bekerja, ya. Ada yang berkata gini soalnya, kok saya kalau baca Quran ngantuk, tapi kalau dagang jago. Silakan dagang, karena bisa jadi dengan dagang kamu bisa bangun masjid yang belum tentu bisa dibangun guru ngaji yang puluhan tahun ngajar ngaji. Silakan, amalannya masing-masing, tapi yuk taat. Karena kalau tidak taat yang rugi siapa? Allahnya atau kitanya? Satu dunia maksiat semua, satu dunia kafir semuanya. Allah gak akan berhenti jadi Tuhan. Yang rugi siapa? Kita. Serius. Yuk, keras sama diri sendiri. Ini sebetulnya nasihat buat anak sekolah ya. Keras sama diri kita sendiri. Karena kalau kita keras nanti dunia datang dengan lembut, bahkan bisa jadi sujud di hadapan kita. Tapi kalau kita lembut, ya udah ada guru ngajar Quran, besok kamu ngajar ngaji ya, nggak bisa. Oh. Apa ya? Ya udah deh aku males. Oh. Coba ya dia. Ini bisa. Sekarang kita lurusin lagi dulu masalah rezeki ya. Nah, kan kita kadang mikir kalau yang halal sedikit tuh. Bye.